a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat ini yang kita lakukan ini subuh. Salat subuh ini di antara 5 salat subuh ini yang paling afdol. Apa afdol itu? Afdol itu kasirus sawab, pahalanya lebih banyak. Yang lain banyak betul pahalanya. Salat zuhur banyak pahalanya, asar banyak, maghrib banyak, isya banyak, tapi subuh lebih banyak lagi. Orang apalagi kalau sudah sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan sholat satu malam, beribadah satu malam. Caranya bagaimana? Ikut beribadah sholat subuh berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karenanya salah satu ibadah utama kita sholat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sholat, ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, sholat. Ibadah yang langsung diterima Nabi adalah sholat. Kalau sudah langsung berarti itu penting. Sama seperti atasan mau perintah yang penting kepada bawahannya, bawahannya langsung disuruh datang, menghadap langsung. Kalau ada juga yang penting, bikin maklumat atau surat perintah, tapi lebih penting lagi ketika orang yang dipanggil menghadap langsung. Apa yang diberikan perintahkan ketika Nabi berhadapan langsung kepada Allah, yaitu sembahyang 5 waktu. Mengikutilah ibadah-ibadah sholat yang lain, ibadah sholat sunnah yang lain. Maka ulama dulu menyatakan, kana salafu idza jaa ila ahadihim talibul ilmi yu'allimu awalan kaifiyatas salati bil fi'li. Ulama yang dulu, yang soleh yang dulu, kalau datang orang kepada salah seorang mereka, salah satu daripada mereka, datang orang ingin belajar ilmu agama, yang diajarkan mereka pertama adalah kaifiyatus shalah bil fi'li, cara sembahyang dengan perbuatan. Tata cara sembahyang disampaikan, nah kayak ini cara sembahyang. Tentu yang disampaikan tentang sholat bukan kita nerima-nerima dari ilmu kira-kira saja, mesti punya dasar hukum, mesti nasengoge engka bacaan, nah ada kitabnya yang dibaca. Tentu kitab itu mengarah, ada hadisnya, ada dasarnya, sehingga kita tidak ragu melakukan ibadah tentang sholat. Seperti misalnya ada orang memberi pesan kepada saya senang betul sudah guru, saya mohon kepada guru tolong nanti titip untuk masyarakat. Orangnya ini kan berduit ulun, kira titip untuk masyarakat, duit ini banyak, alhamdulillah ini bisa kita membagikan duit ini. Titip untuk masyarakat tentang salam dalam sholat, cara salam dengan sholat. Iya bilang saya, kalau sholat itu, kalau orang sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, batal kata beliau. Kasih tahu sama masyarakat assalamualaikum warahmatullah, batal katanya. Jadi yang namanya sholat itu
adalah, kata beliau, tolong sampaikan kepada masyarakat, diselesaikan dulu sama Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi, habiskan dulu warahmatullahi, baru belok ke kanan. Kalau langsung belok batal, bilang saya tidak mau bicara jarak ujar Banjar nasi ngogi agak megri kah kan jarak membicarakan kalau tidak punya dasar repot, akhirnya jadi kelai. Kita menjelaskan dia tidak mau ngikut. Nah, jadi kata teman, gimana ini anunya, ya, mau masuk sudah ke penjelasan. Saya ingat, tidak usah, tidak sulit. Lalu gimana sebenarnya? Ini kita sholat ini ada konsep fikih, ada konsep tasawuf masuk di dalamnya. Kalau konsep fikih, tata cara salam di dalam kurang lebih begini kitabnya. Di kitab ada namanya At-Takriratus Sadidah. Di situ Takriratus Sadidah Al-Habib Zain bin Sumaid. Di situ menyatakan yang namanya salam itu adalah ucapan Assalamualaikum. Rukun sembahyang, beliau menyatakan bahwa yang berbalik ini rukun, bukan rukun. Yang namanya rukun ada 13. Rukun sholat ada 13. Itu yang dipakai muktamad, dipakai oleh mazhabnya ulama Syafi'i, 13 semua. Walaupun di kalangan mazhab Syafi'i menyatakan berbeda, ada yang 13, ada yang 14, ada yang 17, ada yang 19 rukunnya. Tetapi itu semua nanti ketika dibaca itu pecahan yang lebih daripada 13, itu pecahan daripada 13. Di antaranya 14. Rukun sembahyang 14. Apa yang ke-14? Orang yang sembahyang. Betul juga. Coba kan kalau kada ada yang sembahyang, kada ada rukun 13 itu. Tapi ujar ulama yang menyatakan rukun 13 itu cuma sampai 13 saja. Kalau sudah rukun 13 itu dilaksanakan, berarti orangnya ada. Jadi orangnya tidak perlu disebutkan. Kelar, itu kelar. Nah, di rukun 13 ini, dari rukun 13 sholat ini terbagi 4. Ada ulama menyatakan terbagi 3. 4 dan 3 sama saja. Yang menyatakan 4 itu ada arkanul qalbiyah, arkanul ma'nawiyah, arkanul fi'liyah, arkanul qauliyah. Rukun fi'li, rukun qalbi, rukun maknawi, rukun qauli, rukun fi'li. 4. Ada yang menyatakan 3 ini digabung. Yang pertama adalah rukun qalbi. Yang pertama rukun qalbi adalah niat, ya. Rukun qalbi, niat, dan maknawi. Rukun maknawi dijadikan masukkan ke rukun qalbi, niat dan tertib. Rukun qauli 5. Rukun fi'li 6. 5 tambah 6 11 tambah 2 13. Di antara rukun sembahyang yang 13 itu 5 rukun qauli. 5 rukun qauli. 1 Fatihah mulai bismillah sampai waladdallin. Rukun qauli itu wajib didengar telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Wajib didengar telinga kita dan wajib dibaca oleh seseorang, apakah dia jadi imam atau dia jadi makmum atau dia sholat dalam keadaan sendirian, maka wajib Fatihah itu dibaca menurut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain, kalaupun ada orang, nah ini perbedaan mazhab, selama itu masuk di mazhab 4 itu tetap sah sholatnya, karena mazhab 4 ini yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf kalau ada
anggota NU, Nahdlatul Ulama, sampean lihat di aturan ADRT ADART ya, aturan anggaran rumah tangga atau anggaran dasar rumah tangga NU itu diantaranya mereka bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Memakai mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan itu mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu mazhab makmum di belakang biar kada baca Fatihah sahaja, Fatihahnya dijamin oleh imam. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah, karena yang dimaksud dijamin oleh imam menurut konsep mazhab Syafi'i itu makmum yang terlambat sholatnya atau makmum masbuk. Misalnya baru separuh dia baca Fatihah, tidak sempat, dia ikut langsung kepada imam, maka yang separuhnya sudah dijamin oleh imam. Atau dia baru Allahu Akbar, imam langsung rukuk, maka dia tidak perlu tidak usah membaca Fatihah, langsung ikut rukuk supaya ikut dapat rakaatnya imam tadi. Itu yang dimaksud di mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, ini perbedaan mazhab, jangan dibenturkan, itu pilihan. Tapi karena kita di Indonesia adalah buminya Imam Syafi'i, maka kita pakailah mazhab Syafi'i, karena guru-guru kita juga mengajarkan mazhab Syafi'i. Walaupun guru sering-sering guru menyampaikan ini yang saya ajarkan mazhab Syafi'i, tidak perlu mereka menyebut bahwa yang diajarkan mereka itu pasti sudah mazhab Syafi'i, seperti di masjid-masjid atau di pondok-pondok pesantren. Nah, kembali rukun qauli tadi, yang arti rukun itu yang harus ada, tidak boleh tidak ada, dan itu berada di dalam solatnya. Rukun solat ada di dalam solat. 5 rukun qauli, 6 rukun fi'li, 11, 1 rukun qalbi niat, 1 rukun maknawi tertib, jadi semuanya jadi 13. Rukun qauli tadi ada berapa? Ada 5. 1 Fatihah, 1 takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang mana namanya takbiratul ihram? Yang saya sebut tadi, Allahu Akbar. Adapun mengangkat takbir ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada orang takbir Allahu Akbar, di anaknya tangannya kayak ini, sah enggak? Sah salatnya, sah salatnya. Tapi bagaimana pahalanya? Tidak dapat pahala mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ini sunnah. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Mengangkat tangan di mazhabnya Syafi'i ini di bawah telinga ini, jari. Imam Ghazali tangan disarankan tidak usah terlalu renggang, tidak usah dirapatkan betul, ya rileks seadanya, bisa lurus, bisa bengkok sedikit. Ini persis di bawah telinga. Allahu Akbar, habisnya di sini. Cara mau habisnya di sini Allahu Akbar, baru di sini ada jadi masalah. Yang penting kita sudah tahu bahwa takbir itu yang menentukan adalah bacaannya Allahu Akbar. Jangan pujungan membaca Allahu Akbarnya. Sudah alifu punu kafir riasan ak, ba riasan ba, ro dapat na ru, akbar diwakaf akbar, jelas-jelas akbarnya ini kada Allahu Akbar, huruf ro di ujungnya Allahu Akbar, habisnya di sini. Kalau ada orang misalnya Allahu Akbar, habisnya di tengah jalan baru ini ke sini, kadang jadi masalah. Yang penting Allahu Akbarnya selesai. Cuma yang bagus ininya beriring Allahu Akbar. Ini dikira-kira persis di bawah
ini telinga, Allahu Akbar. Seperti itu. Ada orang Allahu Akbar, sah itu. Penting takbir itu bukan angkat tangannya. Itu kan takbir, itu sunat takbiratul ihram, bukan wajib. Yang wajib bacaannya Allahu Akbar. Itulah rukun qauli yang pertama, yang wajib didengar telinga kita. Kalau ada orang takbir Allahu Akbar, berdiam aja, barnya kada sah, mesti didengar dua kalimah ini, Allahu Akbar. Ada juga orang harus persis di bawah telinga ujar guru, Allahu Akbar dipingkutinya ini. Siapa yang mengajari? Pak Haji Jamal tuh yang mengajari di survei. Siapa yang nyuruh megang di kitab dikirakan berpintangan, berbetulan dengan di bawah telinga itu Allahu Akbar, diperkirakan enggak jawaban persis benar. Allah dikenakan benar sampai tertunduk-tunduk. Kada juga kira-kira Allahu Akbar. Besoknya temannya ada lagi, maka sudah marah temannya itu. Ini kan sembahyang sembahyang subuh pelajaran ini, sembahyang zuhur temannya ini misalnya cerita aja bang, temannya itu Allahu Akbar, di sini dia taruh macai si bawana, marah betul temannya. Kamu ini otak kamu ini, maka kamu belajar tadi subuh, baru subuh tadi kamu belajar bahwa ini ditaruh persis di bawah telinga. Marah teman yang ditegur, justru saya memegang apa kata guru persis di bawah telinga. Yang temannya yang dimarahi itu yang begini kan kata temannya, kamu kan diajari guru persis di bawah telinga seperti ini, kenapa kamu seperti ini? Jadi kata temannya itu, justru saya apa kata guru, dia kan mu'allab, justru saya apa kata guru persis di bawah telinga seperti ini. Mu'allab sekalinya yang ditagur ini orang Dayak. Orang Dayak kan telinganya di sini, jadi pas di sini bujur jua katanya persis di bawah sini. Bujur jua. Tongat to nasengnya kan. Bujur jua jadi bos. Itu mahal lebih di mana dapatnya tuh. Nah, jadi Allahu Akbar habisnya di sini takbiratul ihram. Kayak itu kita sembahyang. Tapi jangan juga kita untuk Allahu Akbar lalu ada orang kayak ini Allahu Akbar habis ini kita tangkari kadosa. Yang penting di sini ada juga pendapat seperti ini, Allahu Akbar. Ada pendapat taruh di sini. Nah, ini keterangan banyak. Yang penting ada dasarnya. Tapi pian kenapa jar kada mau kayak itu? Kita belajar Siba Andre Gurutta mana napa guru ki mapa kue Allahu Akbar. Nah kayak ini kita dilajari guru-guru kita sudah, dan ada kitabnya guru kita sudah, itu kita ikuti tata caranya. Allahu Akbar. Berapa panjang Allahu Akbar itu? Allah itu panjangnya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 14 panjangnya. Paling panjang 14, paling pendek 2. Bukan 1, salah saya tadi. 2 paling pendek. Apa maksudnya 2 sampai 14? Harokat. Harokat itu apa? Harokat itu ketukan, tek 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 ya. Ada ketukan cepat tek tek, itu dua ketukan juga. Ada ketukannya tek tek, 2 ketukan juga. Allahu Akbar, 2 ketukan. Ada 2 ketukan yang cepat, Allahu Akbar, 2 ketukan juga. Ada yang sampai 14 ketukan atau 7 alif atau 14 harokah. Sah ini. Allahu Akbar. Tapi nyamanlah didengar. Kan ujar ulama, walaupun itu sah 14 harokah,
kalau bisa jangan satu menyerempet, kalau kada sah kelewatan 14 sedikit aja kelewatan kayak mengukurnya kita kada biasa kepanjangan. Yang kedua kayak tupang suaranya, jadi yang aman Allahu Akbar 2 atau 4 Allahu Akbar atau 6 Allahu Akbar, sedang aja itu. Lebih daripada itu sudah ada model motor GP suaranya Allah, itu bahaya benar. Jadi takbir itu ya. Nah, beres sudah takbir ya kalau. Yang kedua yang wajib didengar telinga kita Fatihah. Allahu Akbar, Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah di mazhab Syafi'i di setiap solat itu sunnah, terutama di rakaat pertama sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnahnya apa? Sunnahnya membaca pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah baca pelan. Lalu ada orang membaca nyaring. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung a'udzubillah. Makruh. Sunnahnya tetap membaca a'udzubillah. Makruhnya di mana? Kayak apa? Makruh bercampur dengan sunnah. Makruhnya itu membacanya nyaring, disuruh baca pelan, tapi pahalanya tetap dapat pahala sunnah walaupun menyaring. Ini yang harus kita pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapatlah pahala, dapat pahala, cuma kurang pahalanya. Kenapa? Menyaring bacanya. Memang kalau memang dasar orang, kadang-kadang ada memang orang imam kan inya sidin memang ngantuk kah? Apakah sidin bisa memang bisa larut? Ba'a'udzubillah. Makmumnya dalam keadaan anu juga mahayal kah, asik juga makmumnya. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu Guru Udin di belakangnya, saya cerita dulu lah, karena amun kurang anunya ini jam 6 kita selesai sudah, amun kurang karena kita sambung sekali lagi kalau pertemuan, karena rukun sembahyang aja ini kadus tapi tegang biar ngantuk juga baik kita anu. Kejadian betul ini, asli kejadian gini. Ini kan tempat imam. Waktu itu Guru Udin itu masih umurnya 20 tahun. Berarti kejadian ini sekitar 30 tahunan yang lalu, 36 tahun yang lalu kejadiannya. Waktu masih umur 20 tahun, masih di pondok. Beliau biasa di masjid itu kan masih langgar, Al-Misbah itu masih langgar. Beliau di depan, banyak orang. Beliau mau jadi imam maghrib. Datang beliau ini bukan menceritakan kejelekan beliau, ini kejadian yang luar biasa kejadian. Datang beliau, saya jadi imam, bilang saya jadi imam. Kata Guru Udin, silakan Pak, silakan maju sini jadi imam. Jadi imam beliau. Allahu Akbar, baca auzubillah, pakai auzubillah, tanda-tanda rame ini bakalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Udin, jamaah sampai sekitar 10 saf di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah amin, paling belakang ada Habib Adnan Masbuk Habib Adnan di belakang. Baca beliau, setelah amin baca ayat qul ya bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Habib Adnan takbir di belakang. Allahu Akbar, kata beliau, takbir beliau. Ini terus baca, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Coba dengari di ujungnya, mirip walad dolin, lakum dinukum
waliyadin. Begitu beliau, waliyadin. Habib Adenan tuh rupanya karem, ingat apakah sini di belakang sendirian? Amin. Berarti di sini. Jadi antara imam sampai ke Habib Denan itu ketawa semua orang, ketawa semua, menahani ketawa. Beliau ini bingung, berpikir sidin, wah, kok ada amin belakang sendirian? Jangan-jangan saya, tapi saya sudah baca. Kira-kira pikirannya, lama ini lama belum rukuk. Kok di sana di belakang amin waliyadin? Jangan-jangan saya baca walad dolin tadi. Bingung sidin. Tapi kenapa sendirian kalau amin? Bingung beliau. Lama berpikir, kan di muka kayak ini jadi imam, Gurudin di belakang. Lama berpikir beliau, akhirnya berpikir enggak rukuk. Akhirnya beliau berbalik kayak ini beliau berbalik, jadi mukanya itu berhadapan dengan muka Gurudin. Berbalik, ini kejadian betul, balik berhadapan. Gurudin lihat mukanya, beliau lihat muka Gurudin. Begitu beliau berbalik seperti kata Gurudin, teruskan Pak. Lalu dia berkata, Allahu Akbar, langsung sembahyang. Teruskan Pak. Bayangkan Gurudin waktu sembahyang, teruskan Pak. Bilang saya, waktu pertama saya dua kali ke tiga kali Gurudin cerita itu, bilang saya, guru, waktu pian silahkan Pak, batal. Kalau nyata batalnya, ulun aja dari awal sudah bebatal. Napa lucu ujarnya? Allahu Akbar pertama aja sudah ba'udzu sidin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu kejadian bujur itu. Dan baru-baru juga sama kejadiannya, Habib Fitrah jadi imam. Ada Habib, dia qori Habib Fitrah jadi imam. Karena suruhnya jadi imam bagus tuhnya. Waliyadin juga anaknya Pak, buahnya Pak Samsir itu baca beliau, qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Itu kan mau rukuk, ada di belakang mau amin. Waktu dia membaca mau menyelesaikan amin, ingatnya ini lain walabdol, ini kuliah. Rupanya dia ingat lakum dinukum waliyadin. Kan nggak ada orang baca amin, ini kan siap mau rukuk. Satu, ini kejadian di dalam Ramadan. Ini saya kan puasa bukan mengada-ada, ini memang ada kejadiannya. Batal puasa ulun berdusta, batal pahalanya. Jadi waladhdallin di belakang inya aja sorangan, orang lain siap rukuk inya aja Mbak Amin. Waktu dia baca ingat ini orang mau rukuk, stop kan jadi amin. Nyata yang diiga ini ketawa beratan. Untung ulun jauh di muka, coba tidak ulun bisa batal juga. Banyak kejadian dalam sembahyang ini yang antik-antik. Ada juga nih, ini ulama besar pimpinan pondok cuma melihat kejadian lucu. Nah, bayang sidin tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mau selesai, sudah mau selesai. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Imam di depan, beliau kebetulan sih, beliau mungkin murid sidin kah yang disuruh. Di sampingnya ada juga ulama besar juga, teman beliau. Bukan murid kah siapa ini, cuma ini dekat sama beliau. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah. Di sebelah sini rupanya gatal, yang di sebelah sini. Beliau tetap cuma kan lerekan mata bisa kita lihat itu kan. Ini gatal. Waktu dia gatal itu menggaru. Kalau menggaru itu kan boleh seperti ini, tidak batal. Kalau yang kita boleh kan seperti ini. Ini gerakan ini tidak apa-apa. Gatalnya entah di mana gatalnya. Nah, di andaknya kayak ini. Karena ini naik, kan ada menjaga pos. Pindahnya tangannya kayak ini. Menggaru kayak ini. Yang di sebelah sini nih, yang di sebelah sini.
Jadi ini kan gini, yang di sebelahnya nih, beliau ini kan tetap begini, tapi melihat anu ujung matanya tuh melihat begini. Nah, melihat teman itu, akhirnya beliau batal sembahyang. Ini ulama besar, kata wasi nggak ditahan, nya lucu, macam-macam orang sembahyang ada macam. Ada orang yang sembahyang seperti ini, nah, bayang seperti ini, nah, gini, tahiyatul barakatus salawatut thayyibatulillah. Ini orang menjelang sembahyang asar, mulai pagi mak boto, bejudinya. Rupanya bosnya ini, ujar bosnya, kita sembahyang dulu yuk. Mau, kenapa? Mau sembahyang. Kita sembahyang. Oke, ujar bubuhannya, kita sembahyang dulu. Sembahyang asar. Orang tuntung sembahyangnya dulu berlima. Ya Allah Akbar. Waktu tasyahud akhir, bosnya jadi imam kan. Yang bosnya itu sholatnya seperti ini, tasyahudnya. Nah, batis kanan yang dilipat, kaki kiri yang didirikan, tangan yang kiri nunjuk seperti ini. Salamnya assalamualaikum warahmatullah, ke kiri juga dulu assalamualaikum warahmatullah, baru ke kanan assalamualaikum warahmatullah. Selesai kada bawa wirid apa, di belakang temannya nanya, bos jari rasa-rasanya itu aja, rasa-rasanya sudah, rasa-rasanya ulun lihat itu abah ulun sembahyang bos saya, lain tangan kiri menunjuk, tangan kanan dan kaki kanan yang dirikan, kaki kiri yang dilipat seperti ini bos. Rasa-rasanya tidak seperti yang kayak pian tuh. Ini kayak apa bos? Ujar bosnya, berdiam aja dulu ikam. Ini kita pakai sementara. Kenapa bos? Kita kan berada di jalan kiri, kita kan masih main judi. Jadi ini aja dulu kita pakai, ujar bosnya kan mau kalah. Nah itu kejadian juga, itu kejadian, bukan kejadian kasih, memang kejadian betul. Orang sembahyangnya banyak yang macam-macam itu. Kalau yang mahalabiu kan, kalau mahalabiu waktu di pasar pagi Togi kan ada, kalau kapal bugis yang membawa tembingkar dulu itu kalau tuh kan, sehingga kapal besarnya kan tidak bisa masuk langsung ke anu kan, pakai kapal kecil anu kan, perahu kecil kan anu merapat ke pinggir itu. Nah dia kata nakodanya, makan jak ko ki masempaya ki kapala ajak nak ke masjid ujarnya di kapal aja kita sembahyangan. Jadi ujar pokoknya, iya puang jar, iya to sempaya ki kapala idi mencaji imam. Jadi imam sidin, Allahu Akbar. Sidin jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang mau nyebrang ada kada jadinya kan, kada jadi. Nah lufai kada ingat ini maikat perahunya. Ini sembahyang bos, hendak dipadahi ini perahu lepas, batal sembahyang. Melihat di kapal, di cermin ada kapal larut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Di situnya bisa masuk di Maliki Yaumiddin. Supaya sambil memadahi, sambil baca Fatihah, melihat perahunya lepas. Ar-Rahmanir-Rahim. Mali loki mumiddin. Jadi udah middin, ya pulang ya turun middin. Nah, selesai. Mali di lopi mumiddin artinya anu perahu ikam larut, middin ambil, sembahyang nyata batal. Saya kira ini dulu ya. Nanti kita sambung yang rukun itu, selesaikan. Kada kewajib dikajal ilmu itu kan orang pusing kepalanya. Saya kira ini dulu. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Masih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami dulu ini tidak terkait dengan materi, tapi terkait dengan fikih. Kita tahu terkait dengan kata Sunnah wal Jamaah ada imam besar yang Pak itu
tiga di antaranya tidak mengizinkan untuk fitrah dengan uang. Sementara satu saja yang sedang dengan keterangannya itu Imam Malik yang mengizinkan untuk berfitrah dengan uang. Nah kemudian pemerintah juga demikian melalui Departemen Agama membolehkan fitrah dengan uang dengan ketentuan harga-harga tertentu. Nah ini bagi pembayar zakat, apakah kita harus berniat taklid kepada Imam Malik atau langsung saja? Terima kasih. Di mazhab Syafi'i rahimahullah taala itu mazhab nafis, kata ulama, nafis. Dia sangat berhati-hati. Jadi dia di mazhab Syafi'i mesti qutul bilad. Sinampai Allah sedikit lagi ya. 11. Qutul bilad. Qutul bilad itu dengan bahan pokok makanan yang dimakan itu yang dikeluarkan. Kita makan beras, maka yang dikeluarkan beras. Mesti pakai beras, tidak sah kalau dengan uang menurut mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i mazhabnya siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tuntaskan ini supaya paham kita. Lalu mazhab Syafi'i berzakat dengan bahan makanan pokok. Lalu salah satu imam menyatakan boleh dengan nilai bahan pokok tersebut. Mazhab Hanafi menyatakan qutul bilad. Kalau Imam Syafi'i qutul bilad makanan pokok. Kalau Imam Hanafi boleh, kata beliau. Bukan beliau menyuruh mesti pakai uang, tidak. Artinya kalau tidak mau qutul bilad, tidak mau makanan pokok, boleh dengan qimatul qut, nilai harga makanan pokok itu boleh dengan uang. Imam Syafi'i mesti dengan beras, Imam Hanafi boleh dengan uang. Ini kan bertentangan. Di dalam memahami perbedaan mazhab ini, jangan dibenturkan, jangan berkelahi. Ini pilihan. Kalau ikam repot jadi panitia penerima zakat, ada orang membawa pakai duit, terima. Ujar siapa? Ujar Imam Hanafi, terima. Ya kan? Pakai baras, terima juga ujar Imam Syafi'i. Dua-duanya bujur. Jangan kena datang ini pakai duit jamak kesah jadi kan pakai terima aja, ada mazhabnya Imam Hanafi dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, silahkan pakai. Maka boleh pakai nilai, pakai uang. Mazhab Hanafi qimatul qut boleh. Masalah takarannya Imam Syafi'i sudah pakai suka dusa mana takarannya berapa ditetapkan pemerintah dengan uang, sudah selesai, ikuti pemerintah sudah. Asal jangan menyala, selesai kadusa tapi dipersulit. Ya. Bukan berarti jangan tapi dipersulit sembarangan kita. Ini ada aturan hukumnya. Maka nah seperti itu. Kira satu lagi yang berhubungan dengan ya, silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebaru nangkaya di TV. Nama saya si kayak ya. Nama saya Mustami. Nah, aku nanya. Iya. Jadi kayak gini dulu. Jika seandainya ini kan mungkin pernah terjadi dalam seorang imam lupa. Artinya mungkin hilang atau gimana kan? Misalnya sholat Fardu maghrib. Itu kan seharusnya ditinggalkan sudah sholat, tapi dia hilang, maka berdiri lagi. Sementara misalnya kita sebagai makmum menasihati subhanallah, dia sudah berubah kembali posisi dari posisi yang sudah benar. Apakah kita sebagai makmum masih bisa ikut di dalam jamaah itu atau kita keluar? Hanya itu aja dulu. Ilapnya tadi di mananya? Karena kan sholat maghrib kan 3. Kemudian setelah 3 imam ini lupa, dia lanjut lagi ke satu rakaat lagi jadi 4 rakaat. Begitu diingatkan sama makmum, dia berubah nantinya kembali ke posisinya. Nah, kan setahu saya kalau sudah posisinya sempurna,
sudah batas dengan itulah. Nah, sebagai kita sebagai makmum, apakah kita masih tetap mengikuti jamaah itu atau kita keluar daripada jamaah itu? Demikian. Ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau si imam lupa di dalam fikih termasuk kelebihan rakaat, orang turun kembali kelebihan rakaat itu salah satu yang disuruh sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Tapi kalau nanti sujud sahwi makmum tambah bingung kalau usah sujud sahwi karena tidak wajib. Yang penting kalau kau ditegur masih bisa ditegur itu. Begitu imam lupa kan, ini seharusnya tasyahud akhir sudah duduk, beliau naik Allah, begitu gerakan panjang makmum langsung berinisiatif subhanallah, beliau tetap bakaras karena mau turun, subhanallah karena mau turun sini. Maka si makmum ketika itu semua yang tahu bahwa imam karena mau turun, makmum langsung mufarakah. Selesaikannya sudah baca tasyahud akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biar aja imamnya langsung lihat akan aja simbur banyu kah kalau sini mimpi misalnya. Nah itu jadi makmum atau imam naik langsung, makmum koler menagur Allahu Akbar, biar aja imam situ lepas itu, makmum langsung mufarakah. Aku kada mau empat imam saya berdulu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kada ditagurnya kada apa-apa. Cuma cara menagurnya, apapun kita gunakan untuk dalam kondisi cara dalam rakaat di mana ketika ada kurang, ada yang perlu ditegur dengan imam, apa yang digunakan? Yang digunakan adalah zikir, yaitu tasbih. Ya kalau tuh subhanallah, yaitu kalau imam subhanallah, kalau imam ada yang salah atau yang kurang yang perlu diingat oleh imam. Waktu mendengar subhanallah berarti ini ada aku perlu diperbaiki subhanallah. Nah, bagaimana cara membaca subhanallah itu bisa batal loh, bisa batal si makmum kalau kada paham penggunaan subhanallah tadi. Kalau dia membaca subhanallah ketika imam salam, dia niat menegur imam, batal li ta'lim, batal. Imam salah subhanallah jar, inya tagur kayak itu subhanallah tapi menegurnya niatnya menegur, kada boleh. Maka itu memang dipakai untuk menegur. Iya betul dipakai untuk menegur, tapi ketika menyebut mulut kita jangan diniatkan menegur. Ini mudahan bisa pian pahamilah, sebab siapa tahu penjelasan urun kurang pas ya. Waktu imam salah atau ada sesuatu kurang dengan imam, kita disuruh sunat menyebut subhanallah. Tapi ketika kita memang zikir yang dipakai untuk menegur imam adalah bacaan subhanallah. Nah, oleh fikih, ulama fikih mengajarkan waktu kamu membaca subhanallah itu kamu niatkan zikir kepada Allah, bukan untuk meniat menegur. Nah, begitu imam salah, baca ya kita tapi waktu kita baca subhanallah di hati kita zikir kepada Allah, bukan untuk menegur imam. Kat ngali banget kalau penjelasannya, mudahan bisa dipahami. Subhanallah, sudah itu aja, jangan menegur imam, jangan untuk menegur imam. Subhanallah itu batal kalau tujuannya menegur imam. Jadi kalau kesimpulannya, kalau lebihan rakaat ditegur oleh makmum di belakang subhanallah, turun langsung, ya kan, langsung salam kan sudah, karena kada ingat aja, kada naik baca tasyahud akhir, salah tadilah, ini belum baca tasyahud akhir lah, si makmum tadi belum baca tasyahud akhir, nah lanjutkan tasyahud akhirnya, hanya salam, jangan jangan diumpat. Kalau masih sidin di atas, kedusa lagi umpat situ, baca seorang tasyahud akhirnya, selesai salam seorang, ngarannya mufaroqah. Kalau kurang jelas bisa dikonfirmasi kembali, mudah-mudahan bisa sama juga imam. Nah ini fikih kada ada di kitabnya, cuma kita aja bisa. Fikih ini kan kadang-kadang ada peristiwa hukum yang kada ada di kitabnya, tapi kada salah
Kayak apa ada salahnya imam batal di muka. Nah, imam batal di muka. Nah, batal kan? Ini batal kan? Sudah batal? Sudah ya? Kalau bisa, jangan kada bepandir, ngomong aja imam batal. Aku batal. Itu aja kan, aku batal ganti. Batal aja memang batal ya. Kenapa yo? Ditakutkan kalau kada dipikir kada datang itu, cuma kita berbisa-bisa. Dipikir tidak ada. Karena apa? Siapa tahu di belakang ini nunggu. Nah, imam batal. Batal imam. Begamat imam keluar. Ini menunggu ya, kalau bagus aku batal ya. Jadi imam batal berarti dia maju. Bagaimana cara menggantinya maju? Ini kan waktu dalam keadaan sujud. Apakah seperti itu? Jadi kalau imam batal, jangan maju langsung, berdiri dulu ke posisi awal. Teman yang lain kan masih sujud nih, belum jadi imam lagi, maju dia. Maju ini jangan seperti ini. Maju gerakan di bawah itu, bergerakan di bawah mengangkat ini dihitung 1 sudah. Kalau di atas ini 1. Kalau di sini angkat 1, 2 sudah. Maka 1, 2 stop dulu. Ada tumakninahnya 1, 2. Nah, ya. Baru sujud. Baru ambil komando Allahu Akbar, nyambung imam tadi. Berpindahnya waktu ruku, imam batal waktu ruku. Jangan kayak itu. Jadi imam batal, batal imam, berdiri dulu, maju. Nah, hanya kita ambil posisi. Jadi imam sudah ini. Sami Allahu liman hamidah. Tidak. Saya kira ini dulu. Insyaallah subuh keberapa ada sudah. Ya. Akan disambung lagi insyaallah yang salat ini. Habib Mustafa Jakarta mengajarkan bab solat di Sabilal Muhtadin itu berapa? 16 tahun belum selesai pendalaman tentang solat. Bahkan tadi saya untuk permasalahan yang salam yang kepala itu kan kada jadi tak kasih dia anunya, karena banyaknya pembahasan solat itu. Pentingnya solat itu, mana ibadah utama kita. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi jami'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna takun khazana rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal